Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas mengenai kastrasi kastrasi pada perkebunan kelapa sawit. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang baru saja menanam kelapa sawit, ataupun baru sawitnya mulai muncul tunas buah, tunas bunga, bingung apa yang langkah yang akan dilakukan untuk kedepannya. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah kastrasi ya. Untuk bagi teman-teman atau rekan-rekan yang baru tanam sawit, silahkan disimak. Mudah-mudahan dalam video saya kali ini ada pengetahuan, ada wawasan mengenai sawit ya. Jadi sawit ini ketika muncul tunas buah atau tunas bunganya tidak sama ya dengan sawit-sawit lainnya. Biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis bibit yang kita tanam. Ada yang usianya 12 bulan sudah mulai muncul tunas buah, tunas bunga. Ada juga yang lebih dari 1 tahun. Biasanya itu tadi tergantung dari jenis bibit yang kita tanam. Dan ketika sudah ada tunas buah, tunas bunga, kita wajib kastrasi ya. Kastrasi ini apa manfaatnya? Banyak sekali ya untuk manfaatnya. Yang pertama, ketika kita melakukan pemupukan, nanti tidak akan sia-sia. Sia-sia artinya tidak tertuju pada buah ataupun bunga yang belum layak kita pertahankan ya. Mengingat usia tanamnya baru, sudah muncul buah, sudah muncul bunga, itu wajib kita kastrasi. Jadi nanti ketika kita melakukan pemupukan tidak sia-sia, langsung tertuju pada pokok sawitnya ya, pembesaran pokok sawitnya atau pembesaran vegetatifnya, tidak tertuju pada pembesaran regeneratif yaitu buah seperti ini ya. Dan ketika kastrasi ini yang kita temui pasti ada dua macam ya. Ada yang namanya dompet ya, dompet ini isinya bunga, kemudian ada juga dompet yang isinya buah, calon buah seperti ini ya, langsung calon buah seperti ini. Dan kalaupun dompet seperti ini, calon bunga ini, kita ambilnya tidak perlu menggunakan alat, cukup manual dengan tangan. Kita geser ke kanan ke kiri, pasti akan patah. Enak sekali cara ambilnya. Tapi kalau yang calon buah seperti ini, kita harus memerlukan alat ya. Harus kita gunakan dodos kecil yang khusus untuk kastrasi. Ada. Kebetulan saya tadi lagi lihat kebun dan ternyata ada beberapa pokok yang sudah mulai muncul buahnya ya, atau bunga dompetnya sudah mulai muncul. Usia tanamnya ini baru 15 bulan ya. Nah, seperti ini kalau calon buah ya. Ini sangat sulit sekali diambil kalau kita menggunakan manual. Jadi harus ada alat khususnya, khusus kastrasi, semacam dodos kecil, tapi ada tambahan lagi untuk memutarnya ini atau mendorongnya biar supaya bisa patah ya dari pokoknya. Nah ini. Dan kemudian kapan kastrasi ini berakhir? Biasanya tidak sama ya dengan lain-lain perkebunan, beda-beda juga ya. Ada juga yang sudah usia 2 tahun ataupun 24 bulan sudah seharusnya kastrasi terakhir. Cuman ternyata buahnya masih banyak yang di bawah bobot 5 kilo ya. Sedangkan pabrik pengolahan kelapa sawit mengharuskan untuk penjualan ini buahnya sudah mencapai TBS 5 kilo. Tadi ya, tergantung dari perawatan dan jenis bibit yang kita tanam. Artinya, kalaupun kastrasi ini harusnya diakhiri di usia 24 bulan, kita kastrasi total, kita buang semua dari buah, dari bunganya kita buang semua. Kemudian kita tunggu sampai berbuah dan kita temui yang namanya panen perdana ya. Cuman di berbagai perkebunan rekan-rekan ada yang tidak sama, ada yang bertanya, usia tanam sawit saya kastrasinya sudah 24 bulan, cuman masih banyak sekali ditemukan buah-buah yang belum mencapai bobot 5 kilo. Jadi artinya rekan-rekan harus kembali lagi lakukan kastrasi ulang ya. Tapi tidak semua. Yang semua itu ketika sudah di usia 24 bulan kita kastrasi total, kita buang semua. Dan lalu kita tunggu panen perdana. Kalaupun masih banyak yang buahnya di bawah 5 kilo, kita kastrasi ulang. Artinya tidak semua ini kita pilih ya, buah yang layak kita pertahankan dan mana buah yang layak kita buang.
Jadi terlihat nanti ya buah besar atau buah kecilnya yang tidak layak kita pertahankan. Yang penting di usia 24 bulannya kita kastrasi total dulu ya. Semua kita buang, dari bunga, dari buahnya kita buang semua. Nah, itu ya. Jadi mungkin kalau pembicaraan saya ini kurang dapat diterima ataupun kurang dapat dicerna, silakan rekan-rekan tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan rekan-rekan, apa yang kurang jelas, apa yang kurang paham mengenai dari kastrasi ini ya. Silakan tulis di kolom komentar. Saya buatkan jembatan sebagai tempat kita sharing ya. Barangkali ada yang belum paham mengenai kastrasi, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi kastrasi ini ya, tadi baru saya ambil untuk buahnya menggunakan alat kadarnya ini ya. Ini bekas egrek kita gunakan, tapi sebenarnya ada alat khusus untuk kastrasi ini ya. Ini baru 15 bulan ya rekan-rekan. Jadi belum merata untuk bunga ataupun dompetnya ataupun calon buahnya, belum merata. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Mengingat usianya baru 15 bulan. Jadi sekali lagi saya perjelas ya. Kastrasi ini adalah kegiatan membuang bunga buah dari sawit yang baru kita tanam, yang biasanya di usia 1 tahun ataupun 1 tahun lebih mulai muncul bunga, tunas dompet, tunas buah, dan itu kita wajib kastrasi. Manfaat yang paling vital utama adalah, jadi ketika kita melakukan pemupukan tidak tertuju pada buah-buah yang belum layak kita pertahankan ya. Jadi langsung tertuju pada pembesaran pokoknya. Nah itu. Jadi manfaatnya sangat vital sekali, sangat baik sekali bagi pertumbuhan sawit kita. Jadi jangan sampai lupakan kastrasi, jangan sampai lewatkan kastrasi ya. Jadi sejak pertama kali muncul tunas buah, tunas bunga, wajib kita kastrasi setiap bulannya hingga di usia 24 bulan. Di usia 24 bulan nih kita kastrasi total ya buahnya. Nah, itu mengenai kastrasi. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, dan salam sukses untuk rekan-rekan yang berjuang menanam kelapa sawit. Dan saya doakan untuk rekan-rekan yang baru ingin menanam kelapa sawit, semua diperlancar, semua dipermudah, dan dapat menyusul menjadi petani kelapa sawit ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam video saya ini masih banyak kekurangan. Niat saya sharing, niat saya berbagi pengetahuan. Jadi untuk rekan-rekan yang lebih tahu, lebih paham, silakan tulis di kolom komentar ya mengenai kastrasi ini. Kita sharing bersama. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.